Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Safri menilai bahwa kekuatan sepak bola ASEAN sudah cukup merata. Sebelum laga, mantan pelatih Bali United tersebut memberikan sinyal bahwa timnya harus lebih waspada. Pasalnya, kekuatan tim yang berlaga di ASEAN Cup hampir merata. Tentunya mereka harus bisa fokus agar bisa mendapatkan poin maksimal. Tim-tim usia muda hampir semuanya udah merata. Singapura juga kemarin saya lihat bagus, ujarnya. Sementara itu melawan Timor Leste, Indonesia sebenarnya berada di atas angin. Kemenangan di laga ini akan membuat John Treven dan kawan-kawan lolos otomatis ke babak semifinal. Hasil imbang juga akan membuat Indonesia lolos dengan status juara grup. Duel penentuan klasemen grup A Piala AFF U19 2024 tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 23 Juli 2024. Sebelum laga, Timnas telah mengemas 6 poin hasil 2 kemenangan. Sedangkan Timor Leste U19 baru meraih 3 poin karena meraih 1 kemenangan dan 1 kalah di grup A Piala AFF U19 2024. Pelatih Timor Leste U19 Eduardo Pereira rupanya menaruh kekaguman pada sosok Indra Safri yang notabene adalah pelatih Timnas Indonesia U19. Eduardo berbagi cerita soal pengalamannya berdiskusi dengan Indra Safri. Momen itu terjadi pada 2013 atau 11 tahun yang lalu. Kebetulan kedua tim sama-sama bersaing di Piala AFF U19 2013 yang digelar di Sidoarjo. Dalam ajang tersebut Timor Leste U19 menjadi juara grup A, sementara Timnas Indonesia U19 berstatus sebagai runner-up grup B. Keduanya bertemu di semifinal dan Garuda Muda menang 2-0 dalam laga itu, kemudian berlanjut ke final dan menjadi juara. Ketika 2013 saya pernah ada di sini, saya bertemu Indonesia di semifinal. Ketika itu saya pernah bertukar pikiran, minta informasi bagaimana cara mendapatkan sepak bola dengan pemain akademi, ungkap Eduardo Pereira. Jadi orangnya sangat baik dan memberi masukan kepada kami. Meskipun berbeda negara, tetapi kami sesama pelatih selalu saling memberi ilmu. Imbu pelatih berusia 52 tahun tersebut. Eduardo Pereira mengaku belajar banyak dari Indra Safri mengenai pengembangan pemain muda. Dan disitulah keduanya saling mengenal satu sama lain dan sering berbincang saat bertemu. Indra Safri adalah seorang pelatih yang dianggap pemimpin dan seorang bapak di dunia sepak bola. Dia memegang khusus pemain muda yang sangat bagus, ungkap Eduardo Pereira. Pelatih Timor Leste Eduardo Pereira bandingkan persiapan dengan Indonesia jelang pertemuan di ASEAN Cup U19 2024, yakni bak bumi dan juga langit. Timnas U19 Timor Leste dihadapkan tuan rumah ASEAN Cup U19 2024 di matchday ketiga fase grup A. Eduardo Pereira curhat soal persiapan timnya. Pelatih berusia 52 tahun itu menyoroti bagaimana Indonesia mempersiapkan timnya untuk ASEAN Cup U19 2024 dengan berlatih di luar negeri. Sementara itu, Timor Leste hanya mengandalkan pemusatan latihan dalam negeri. Itu pun disertai masalah dengan kekurangan lapangan. Untuk menghadapi Indonesia kalau melihat perbandingan jauh, ucap Eduardo Pereira, karena Indonesia mempunyai persiapan yang mantap dan sebelum pertandingan, tim Indonesia sudah sering try out ke luar negeri. Imbuhnya, secara umum menurut Eduardo Pereira persiapan Indonesia jauh lebih baik daripada Timor Leste. Meskipun begitu, Timor Leste tetap memaksimalkan kondisi yang ada. ADO Den Haag akan melakoni pemusatan latihan jelang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Tim yang bermarkas di Bingkel Stadion ini membawa 25 pemain dalam agenda ini. Mereka akan melakoni latihan intensif selama 6 hari. Dari daftar 25 pemain tersebut ada 2 nama pemain berdarah Indonesia. Pertama tentu ada Ravel Schreck yang telah mendapatkan promosi ke tim senior. Selanjutnya adalah Irfan Karyo Wijoyo yang juga masuk dalam daftar tersebut. Irfan memiliki darah Indonesia dari kakek dan juga neneknya yang berasal dari Jawa. Mereka kemudian pindah ke Suriname saat masa penjajahan Belanda. Dan saat ini Irfan statusnya adalah pemain tim ADO U21 dan berlaga di U21 Divisi 1 Pol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis pekan ini. Erick Thohir ke Paris untuk menghadiri pembukaan markas baru FIFA dan Gianni Infantino memberikan pujian besar saat bersua dengan Erick Thohir. Erick Thohir juga mengaku bahwa perkembangan sepak bola Indonesia juga tak terlepas dari bantuan FIFA selama ini. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA Gianni Infantino di Prancis sebelum Olimpiade Paris 2024, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya.
Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, ujarnya. Ya, selain itu Gianni Infantino juga mengirimkan pujian kepada pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Proses kepindahan Martin Paes ke Liga Italia masih belum menemukan titik terang. Jurnalis asal Amerika Charles Paul memberikan kabar terbaru terkait proses transfer ini. Dia telah menghubungi Martin Paes langsung dan juga menanyakan kabar kepindahan kiper tersebut ke Empoli. Dan Martin Paes memberikan sinyal bahwa proses tersebut cukup sulit bahkan terancam batal. Saya sedikit terkejut dengan hal itu. Ada beberapa pembicaraan, namun saya pikir akan sangat sulit untuk mewujudkannya, kata Martin Paes. Kiper 26 tahun ini melanjutkan, saat ini Dallas masih menutup pintu terkait proses transfernya. Alasannya, tim yang bermarkas di Toyota Stadium tersebut masih berada di tengah kompetisi dan juga Martin Paes merupakan kiper utama di tim. Hal ini membuat proses negosiasi semakin sulit dan juga butuh kerja ekstra agar Empoli bisa mendapatkan jasa sang pemain. Martin Paes pamer momen saat dirinya bersanding dengan ex-kiper Prancis Hugo Lloris. Senyum Martin Paes terlihat merekah menjelang bertanding di MLS All-Star 2024. Martin Paes yang berasal dari FC Dallas terpilih menjadi salah satu dari 3 penjaga gawang yang masuk skuad MLS All-Star. 2 penjaga gawang lainnya adalah Roman Bürki dari St. Louis City dan juga Hugo Lloris dari Los Angeles FC. Ketiganya kini berlatih bersama menjelang MLS All-Star versus Liga MX atau Mexico All-Star. Pertandingan itu akan berlangsung di Lower Field, Columbus, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli 2024 besok. Martin Paes yang mendapatkan kesempatan untuk bersanding dengan kiper-kiper kelas dunia pun men-share momen hangat tersebut. Kiper yang berdarah Indonesia itu mengatakan sangat senang bisa berlatih bersama mereka. Tak hanya Bürki dan juga Lloris, Martin Paes sejatinya termasuk dalam 30 pemain bintang dari Liga Amerika Serikat. Skuad MLS All-Star dipilih oleh pelatih, pemain, serta penggemar yang menentukan berdasarkan performa sepanjang musim yang lalu. Media Vietnam Soha.vn ogah menjagokan timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024 setelah timnas Vietnam U19 tersingkir dari turnamen tahunan tersebut. Soha.vn menegaskan, timnas Australia U19 dan juga timnas Malaysia U19 masih menjadi kandidat terkuat juara Piala AFF U19 2024. Timnas Vietnam U19 yang datang dengan kepercayaan diri yang tinggi hancur lebur di Piala AFF U19 2024. Di 2 laga awal grup B Piala AFF U19 2024, timnas Vietnam U19 bermain 1-1 dengan Myanmar U19 dan juga tumbang 2-6 dari Australia U19. Hasil itu membuat Vietnam U19 dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024, baik sebagai juara maupun runner-up grup. Karena itu, Soha.vn langsung mengalihkan perhatiannya dari timnas Vietnam U19 ke kontesan lain di Piala AFF U19 2024. Malaysia menjadi calon lawan terkuat timnas U19 Indonesia. Baik Indonesia maupun Malaysia mempertahankan puncak hingga laga terakhir fase grup. Kedua tim bakal bertemu di semifinal. Hal ini dikarenakan grup B telah memiliki juara yakni Australia, sehingga sudah tak memungkinkan runner-up terbaik datang dari grup mereka. Skenarionya semifinal saat ini adalah Australia sebagai juara grup B akan bertemu dengan runner-up terbaik dari grup A atau C. Meskipun demikian, Malaysia akan bertarung melawan Thailand untuk menentukan siapa yang akan jadi juara grup C. Thailand juga sudah mengantongi 6 poin dari 2 kemenangan. Sementara itu saat ini Malaysia menjadi tim terproduktif di turnamen. Harimau Malaya Muda telah mencetak 16 gol dalam 2 laga di Asian Cup U19 2024. Sementara itu, sang pelatih Juan Torres Corrido akan tetap waspada dengan segala kemungkinan di semifinal, baik bertemu dengan Indonesia atau tim lain. Timnas U19 Thailand meraih kemenangan kala menghadapi Timnas U19 Brunei Darussalam dalam laga lanjutan Grup C ASEAN Cup U19 2024. Kemenangan ini membuat Thailand berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup C dengan raihan 6 poin. Skuad besutan Emerson Pereira itu memiliki jumlah poin yang sama dengan Malaysia, namun kalah dalam selisih gol. Selanjutnya, Thailand dan juga Malaysia akan saling berhadapan pada pertandingan terakhir penyisian Grup C. Duel tersebut akan menjadikan laga perebutan status juara Grup C sekaligus tiket otomatis ke babak semifinal.
Menjelang laga tersebut, Emerson Pereira mengaku akan menganalisis laga kontra Brunei sebagai bahan evaluasi. Lebih lanjut, Eduardo menilai Malaysia merupakan tim yang bagus, namun ia optimistis timnya bisa menunjukkan penampilan terbaik melawan tim negeri jiran. Thailand juga memiliki peluang untuk menghadapi timnas U19 Indonesia di pertandingan semifinal. Dan terkait hal tersebut, Eduardo mengaku akan fokus pada laga melawan Malaysia terlebih dahulu sebelum menganalisis lawan selanjutnya. Pada laga ini Indra Syafri melakukan sedikit perubahan. Arhan Kakak dan Doni Tri, yang selalu menjadi starter di dua pertandingan sebelumnya terpaksa menjadi penghangat bangku cadangan. Posisinya digantikan Jens Raven dan Kaviatur. Meskipun memainkan pemain pelapis kedua, namun anak asuh Indra Syafri mampu mengurung pertahanan Timor Leste. Di menit 18, Raven berhasil membuka keran gol Indonesia. Berawal dari tendangan sepak pojok, pemain bernomor punggung 9 itu berhasil memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang lawan. Lagi-lagi Raven mencetak gol kedua setelah memanfaatkan umpan dari Kaviatur yang dengan jeli membaca arah bola. Raven dengan cepat menyotek dengan sentuhan Eropa. Raven kali ini membuktikan sebagai striker house goal yang direkomendasikan oleh Sintayong, sekaligus membayar hutang Indra Syafri, yang sebelumnya berjanji akan mencetak 2 gol di ajang ASEAN Cup U19. Ya, semoga kedepannya Raven bisa langsung dipromosikan ke tim senior. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.